Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Multi dengan NIM 2210511105. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu tugas praktikum sistem basis data yang saya buat database rumah sakit. Pertama saya jelaskan dulu database yang saya buat itu apa. Database yang saya gunakan ini diberikan nama database rumah sakit dengan nama DB rumah sakit. Database ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan pekerjaan dalam manajemen rumah sakit, seperti berbagai bentuk manajemen obat-obatan. Database rumah sakit ini khususnya melakukan tracking pada obat, dokter, petugas, pasien, dan pembayaran. Nah, ruang lingkup database yang saya buat ini berputar pada topik manajemen rumah sakit. Pada era modern ini, semua bentuk manajemen base data telah dimigrasi ke komputer, karena faktor-faktor yang sangat membantu kita dalam proses bekerja. Tujuan utama dari susunan basis data ini adalah untuk menyediakan dan membantu proses manajemen data secara komputerisasi dan efisien. Nah, ini skema database-nya. Ini ARD database yang saya buat. Nah, di sini adalah kardinalitas dan desain table yang saya buat. Yang pertama ada table dokter yang berhubung dengan one to many. Jadi satu dokter itu bisa memiliki banyak pasien. Terus ada tabel pasien yang berhubung dengan table dokter, yaitu many to one. Terus berhubung dengan table petugas, yaitu many to one. Terus berhubung dengan table pembayaran, yaitu one to many. Terus berhubung dengan apa, pembayaran, yaitu many to many. Terus ada table petugas, ya ini tabelnya kayak gini, yang berhubung dengan banyak satu pasien, one to many. Terus berhubung dengan tabel pembayaran, yaitu one to many juga. Terus ada tabel pembayaran, ini tabel seperti ini, yang berhubung dengan pasien yaitu many to one. Terus berhubung dengan tabel petugas yaitu many to one juga. Terus ada tabel persediaan obat yang berhubung dengan tabel persediaan many to many. Terus ada tabel beli obat. Nah, sini adalah penerapan materinya. Yang pertama function date, string, dan math. Nah, yang saya buat ini date functionnya, contohnya. Jadi di sini saya membuat penggunaan date diff untuk melihat perbedaan berapa hari masuknya pasien pertama dan terakhir perbedaannya itu. Nah, di ini bisa dilihat perbedaannya adalah 11 hari. Terus materi yang kedua adalah SQL Kowalski. Nah, di sini contoh kasusnya yang saya buat Kowalski-nya. Jadi pertama-tama saya tentuin dulu saya melihat dulu tabel pasiennya. Saya select all from patient. Nah, ini muncul. Terus saya buat jadi saya update tabel pasien jika KD dokternya itu kosong. Nah, itu seperti contoh ada ada data di tabel pasien yang kosong di KD dokter. Nah, jika kosong KD ituannya akan berubah menjadi nol datanya. Nah, selanjutnya ini contoh kasus greatest dan analysnya. Contoh kasus ini saya buat untuk mengecek apakah stok obat yang ada di persediaan obat masih ada atau tidak. Terus ada contoh kasus is null. Nah, contoh kasus ini dibuat untuk mengecek apakah ada stok obat yang sedang kosong. Jika outputnya nol, maka artinya stoknya tidak ada yang kosong. Tapi jika ada outputnya satu, maka artinya ada stok yang kosong. Nah, yang ketiga ini materi penguncian table. Jadi di sini saya ada tiga sesi yang mengakses database rumah sakit. Nah, terus saya di sesi ke-9 saya terapin log read.
Nah, setelah sesi 9 yang melakukan rock lead, saya coba di sesi 10 dan sesi 11 untuk melakukan aktivitas select. Nah, sesi 8 dan 10 itu masih berhasil seperti di gambar, masih berhasil untuk melakukan select pada tabel persediaan obat. Nah, berbeda tapi jika kita melakukan insert, jika saya mencoba di insert di tab di sesi 9 di mana apa yang saya lakukan lock read-nya diberikan warning error karena tabel sedang di lock read. Tapi di sesi 10 dan 11 tidak ada status yang diberikan karena kedua sesi tersebut masuk ke status pending. Jadi di sesi 9, 10 dan 11 itu ituan insertnya ditunggu dulu kayak di ngantri dulu. Nah, ketika saya buka lagi, oh ini saya menggunakan show process list, dilihat di sesi 10 dan 11 mendapatkan status waiting for table metadata unlock. Jadi menunggu agar di sesi 9 mengunlock table read-nya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa lock read ini berfungsi untuk mengunci proses yang berhubungan dengan write, sehingga kita baik sisi yang melakukan lock maupun sisi lain hanya dapat melihat atau read saja. Gitu. Nah, ini contoh kasusnya yang lock table write. Ya, ini bisa dilihat. Jadi saya mengelok persediaan tabel persediaan obat agar orang lain tidak bisa menginput pada tabel persediaan obat. Nah, terus ketika saya coba di sesi 9-nya melakukan penginputan masih bisa, tapi di sisi lain tidak bisa. Nah, yang keempat ini materi perintah TCL. Nah, di sini yang pertama contoh kasus save point. Jadi di sini saya membuat pertama-tama saya set auto commit menjadi 0 agar tidak auto save. Nah, terus saya lakukan start transaction. Nah, saya melakukan insert ke tabel persediaan obat. Nah, setelah menginsert di tabel persediaan obat, saya lakukan save point input 1. Jadi setiap menginput saya lakukan save point input 1. Nah, selanjutnya saya insert lagi. Nah, saya save point input 2. Nah, tujuan contoh kasus ini untuk menyimpan setiap inputan yang saya input. Jadi jika saya menginput sesuatu yang salah, saya bisa langsung rollback ke save point sebelumnya gitu. Yang kedua materi rollback. Jadi ini contohnya nih tadi misalnya saya salah input di yang save point input 2 di situ. Nah, itu saya salah input. Nah, saya akan rollback ke save point input 1. Nah, ini contohnya. Jadi saya rollback to input 1. Nah, yang tadinya saya udah input yang input kedua, maka inputan tersebut akan hilang. Nah, yang ketiga ini adalah materi commit. Jadi setelah menginput data yang benar nih di sini, saya lakukan commit agar di save tabelnya apa inputan yang saya input. Jadi tidak akan jika saya keluar dari database atau CMD-nya, maka data tersebut akan disimpan. Tapi jika tidak saya lakukan commit, maka data data yang saya input tadi tidak akan tersimpan. Nah, selanjutnya materi store prosedur 1. Nah, yang pertama ini contoh kasus store prosedur tanpa variabel dan parameter. Nah, di sini jadi pertama-tama saya membuat prosedur untuk di sini ini saya membuat prosedur untuk melihat stok obat pada tabel persediaan obat. Nah, contoh ini. Jadi pertama-tama saya lakukan delimiter dulu, terus saya create prosedur stok obat. Nah, setelah selesai itu ketika saya call stok obat, maka akan muncul stok-stok obat yang ada di tabel persediaan obat. Yang selanjutnya ini contoh kasus store prosedur menggunakan variabel. Nah, ini pertama-tama ini yang atas ini saya hapus lagi database prosedur yang tadi di pertama ini saya hapus dulu. Nah, ini saya buat lagi delimiter. Terus saya buat create prosedur stok obat. Nah, di sini tuh untuk mencari tahu ada berapa jenis obat yang ada di tabel persediaan obat. Jadi itu di sini contoh kasus ini saya membuat
agar untuk mencari tahu berapa jumlah obat yang ada di tabel persediaan obat, berapa jenisnya gitu. Nah, ini selanjutnya contoh kasus struktur prosedur menggunakan parameter. Nah, ini pada contoh kasus di atas saya membuat prosedur untuk mencari tahu nama dan spesialis dokter hanya dengan memanggil kode KD dokternya. Nah, ini contohnya. Nah, selanjutnya materi struktur prosedur 3 perulangan. Nah, ini contoh kasus penggunaan loop. Nah, pertama tuh, saya lakukan delimiter dulu, terus saya buat create prosedur proses data obat. Nah, ini kodenya bisa dilihat. Nah, ini dipanggil seperti ini nih. Nah, selanjutnya ini penggunaan while-nya di data ya. Oke, ini penggunaan repeat. Contoh kasus pengguna repeat. Ini kodenya. Nah, selanjutnya materi store function. Jadi ini saya membuat eh, function harga obat. Jadi mencari tahu harga obatnya. Misalnya saya nih, ini kodenya. Misalnya saya memanggil KD apa kode obat yang O002. Nah, akan muncul harga obatnya saja. Yang fungsi store tersebut ini untuk menampilkan harga pada tabel barang pada tabel persediaan obat melalui return. Tak jauh seperti bahasa program lain, C atau C++ Python. Hal ini akan menggambarkan nilai yang dapat diawasi kembali pada kasus di atas. Saya mengambil contoh sederhana untuk menggambarkan nilai pada kolom harga. Nah, selanjutnya materi penggunaan trigger. Nah, di sini penggunaan trigger before insert. Nah, ini. Jadi saya membuat create trigger before insert pembayaran. Jadi ketika sebelum pembayaran. Nah, ini penggunaan trigger after insert contohnya. Nah, selanjutnya materi penggunaan trigger lanjutan. Nah, ini kasus trigger before update. Nah, di sini saya melakukan perubahan pada tabel persediaan obat. Jika mengupdate stok bernilai 0, maka akan melakukan perubahan stok secara default menjadi 5. Jadi pada kasus ini misalkan rumah sakit sudah mempunyai regulasi khusus untuk menyiapkan stok darurat sebanyak 5 sebelum adanya resupply lagi gitu. Nah, ini ketika saya panggil datanya nih, yang trigger tadi update stok obat ya, saya panggil misalnya eh, update persediaan obat, set stok obat sama dengan 0 di where KD obat O011. Nah, maka apa data di tabel persediaan obat itu di KD yang 011 stok obatnya akan menjadi 5 walaupun ketika saya set menjadi 0 karena dari atas ini dari tabel apa dari triggernya jika saya menginput 0 maka akan 5 maka stok obatnya akan jadi 5. Nah, selanjutnya ke contoh kasus trigger after update. Di sini saya membuat trigger update stok total stok. Jadi di sini untuk mengetahui total stok dari semua obat yang ada di tabel persediaan obat. Nah, ini kodenya. Nah, ketika saya panggil triggernya, maka akan muncul total obat, apa total stok obat yang ada di persediaan obat semua obat jadi itu. Nah, ini muncul jadi 205. Nah, selanjutnya contoh kasus trigger before delete. Jadi di sini saya membuat trigger jika ketika saya mencoba menghapus data yang dokternya memiliki spesialisasi dokter spesialis bedah, maka data tersebut tidak akan terhapus. Contohnya seperti bawah nih. Ini saya udah coba kan delete from dokter where kode dokter D04 O04. Nah, tetap tidak terhapus ketika saya mencoba memunculkan select all from doctor. Tidak terhapus. Nah, ini contoh kasus trigger after delete. Ini kodenya. Jadi di sini saya membuat trigger delete obat untuk jika ketika saya menghapus sebuah data dari tabel persediaan obat, maka data tersebut akan disimpan di tabel delete obat. Nah, ini misalnya saya menghapus obat yang KD obatnya
O011. Nah, apa data itu akan tersimpan ke obat delete, ke tabel obat delete. Tuh, kesimpan kan. Nah, selanjutnya materi administrasi grant dan reward. Nah, yang pertama-tama saya buat pembuatan user sebagai pengakses list data pada tabel pasien. Nah, ini contohnya nih. Saya membuat user Fadli at localhost, passwordnya 123. Nah, itu saya lihat semua user yang ada di MySQL saya. Nah, ini Fadli muncul. Nah, terus saya berikan akses pada tabel, akses ke user Fadli untuk mengakses tabel pasien yang berupa akses select doang. Ini kodenya. Selanjutnya, saya coba pencabutan akses pada tabel pasien jika terjadi hal-hal yang penting. Jadi, saya mencabut akses user Fadli ke tabel pasien. Nah, ini. Ya, itu saja sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.